Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Impian Adityananda, kelas 3 TIF dengan NIM 2255301077. Eh, Video kali ini merupakan video laporan yang keenam pada matkul pemrograman mobile. Baiklah, saya mulaikan saja. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang penggunaan splash screen, basic fragment, lalu ada pengiriman data dengan bundle, welcome screen, dan view page 2 dengan indikator finish. Baiklah, yang mungkin yang pertama akan kita bahas yaitu penggunaan splash screen. Mana splash screen? Jadi splash screen ini gunanya itu untuk kayak halaman pertama yang biasanya itu berisikan logo saja atau kayak sebuah tampilan sederhana yang biasanya itu ditampilkan dalam beberapa detik saja. Baiklah, jadi pertama-tama kita buat dulu layoutnya. Nih, di sini saya hanya menggunakan sebuah image yang mana image ini merupakan logo dari project aplikasi kami. Dia hanya menampilkan image saja dengan ID-nya itu image view. Lalu untuk splash screen activity.kt-nya ini pertama-tama kita mulai dengan corrosion untuk menjalankan tugas secara sinkronus. Life cycle scope.launch, lalu kita inisialisasi delaynya dengan 1200 milidetik atau sama dengan halnya dengan 1,2 detik untuk menampilkan splash screen tersebut sebelum lanjut ke halaman berikutnya. Lalu kita yang mana halaman selanjutnya itu merupakan login activity menggunakan intent yang disimpan pada variabel i, lalu dijalankan. Lalu kita tutup untuk splash screen-nya agar ketika kita tekan tombol kembali dia tidak akan menampilkan splash screen lagi. Untuk pengaplikasiannya, ya biar agar splash screen ini menjadi halaman yang pertama kali kita buka pada aplikasi. Yang pertama tuh awalnya kan halaman yang pertama kali muncul itu kan login activity. Maka kita ubah di sini untuk intentnya kita pindah ke halaman splash screen activity. Lalu untuk ekspornya kita buat true dan yang untuk loginnya itu kita kembalikan ke false. Langsung saja kita demokan. Nih, ini adalah splash screen. Nah, dengan lama delaynya itu 1,2 detik. Kalau ingin lebih lama tinggal besarin value-nya, misal entah biar terlihat lama 2500 detik, 2500 millisecond. Ini kita run sama halnya dengan 2,5 detik. Nih, lebih lama kan? Nah, seperti itu. Oke, ini merupakan untuk splash screen. Lalu kita lanjut untuk membahas ini penggunaan 2 atau 3 basic fragment dan pengiriman data dengan bundle. Sebelumnya saya akan menjelaskan pada project kami ini, pada aplikasi Creativa ini, kami memiliki 5 fragmen. Yang pertama itu ada home, panduan, prediksi, profil, dan riwayat. Yang mana susunannya itu sudah saya buat pada sebuah bottom nav. Nih, home, panduan, prediksi, riwayat, dan profile.
Saya buat di sini untuk home dengan ID-nya button home, lalu ada ikonnya, panduan juga gitu, ID-nya button panduan, dan seterusnya. Lalu saya masukin pada tampilan bottom nav ini di activity main, di activity fragment nih di sini. Jadi ini sama halnya dengan pada pertemuan sebelumnya pada di lab. Jadi kan di lab itu ada 3 button kan, untuk fragmen 1, fragmen 2, dan fragmen 3. Bedanya pada project ini saya langsung aplikasikan, yaitu ada home, panduan, prediksi, riwayat, dan profile. Ini untuk activity fragmentnya. Pertama itu kita buat dulu untuk toolbar bagian atas untuk tombol kembali, lalu ada frame layout. Jadi frame layout ini gunanya untuk tampilan untuk setiap fragmen yang di ID-nya itu frame layout, lalu kita buat bottom navigation-nya di bawah frame layout dengan cara pemanggilan itu add menu bottom nav. Lalu kita buat untuk 5 fragmen bottom nav-nya ini. Caranya itu ya tinggal buat seperti ini, klik kanan pada fragmen, lalu new, lalu pilih fragmen, lalu pilih yang fragmen blank. Buat sampai ada 5. Yang pertama itu ada home, panduan, prediksi, profile, dan riwayat. Tadi apa ya? Oh, yang pertama akan kita bahas pada fragmen activity. Pertama-tama kita inisialisasi untuk toolbar yang bagian atas tadi, atau langsung kita demokan aja. Register dulu, kemudian register. Nah, ini kita buat toolbarnya dulu. Lalu ini untuk setup toolbarnya seperti biasa yang kayak jelasin kemarin. Inisialisasi, lalu kita buat titelnya fragmen, lalu kita aktifkan tombol backnya. Nah, ini jika tidak ada fragmen yang disimpan, maka kita akan buat defaultnya itu home. Nih kan pertama kali dibuka tadi tuh nge-lag lagi. Nah, jika tidak ada fragmen yang disimpan, maka tampilan defaultnya itu home. Nih kita buat tampilan defaultnya itu home. Lalu kita setup bottom navigation-nya untuk mengganti fragmen berdasarkan pilihan pengguna. Jadi kalau kita klik ini, maka dia ke panduan fragmen ini. Ketika item ID, jika item yang dipilih berdasarkan item ID, maka jika diklik button home, dia akan mengganti fragmen ke home. Begitu juga untuk panduan, ketika dikliknya ID button panduan, maka dia akan mengganti fragmennya dengan fragmen panduan. Lalu untuk prediksi begitu juga, dan seterusnya. Untuk prediksi, nah lalu function refresh fragmen ini, yang pertama itu ada parameter fragmen yang diinisialisasikan menjadi fragmen f-nya kecil. Lalu
kita mulai transaksi fragmennya dengan variabel transaction, lalu kita ganti fragmen yang sedang ada di frame layout. Nah, jadi ini fungsi kode ini ketika kita klik maka dia akan mengganti frame layout. Jadi frame layout itu yang ini mana? Nih, kita ganti frame layout berdasarkan ID fragmen yang kita pilih. Nih, berdasarkan ID yang kita pilih. Lalu kita tambahkan backstack agar pengguna bisa kembali ke fragmen sebelumnya. Lalu kita eksekusi transaksi tersebut atau kita jalankan. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya untuk tombol back di toolbar. Lalu kita akan membahas pengiriman data dengan bundle. Di sini saya membuat contohnya pada halaman home. Ini halaman home. Di sini mungkin saya jelasin dulu untuk layoutnya. Ini saya buat tampilan sederhana yang dimana ada sebuah button dengan ID-nya itu button go to panduan, button menuju panduan. Nih ID-nya, lalu untuk .kt-nya nih. Pertama-tama kita inisialisasi untuk tombol buttonnya dengan nama btn go to panduan, button go to panduan, view.find view by ID-nya itu button go to panduan. Lalu ketika button go to panduan diklik, kita buat instant dari fragmen panduan. Jadi instant itu kayak replika atau bukan replika, kayak variabelnya gitu, variabel dari fragmen panduan ini dengan nama panduan, p-nya kecil. Lalu kita buat bundle-nya ini dengan variabelnya itu bundle, b kecil, dan kita masukkan data yang akan kita kirim dengan kode programnya itu bundle.putString. Jadi kita masukkan data yang mau kita kirim dengan key-nya itu link dan value-nya itu https google.com. Lalu kita kirim bundle ke fragmen panduan. Panduan.argumen sama dengan bundle. Lalu kode program ini untuk mengganti fragmen yang ditampilkan dengan fragmen bantuan. Jadi kita replace fragmennya menuju ke fragmen panduan. Lalu kita return view-nya. Oke, lalu masuk kita ke halaman panduan. Kita jelasin dulu pada layoutnya. Di sini layoutnya sederhana, hanya berupa text view yang ID-nya itu text view. Ini panduan fragmen yang mana nantinya ini teksnya ini akan berubah ketika linknya itu ada. Yang link tadi value-nya itu ada, maka berdasarkan link tersebut isi dari teks ini. Kita masuk saja ke .kt-nya mana? Panduan. Nah, pertama-tama kita ambil data dari bundle yang dikirim dari fragmen sebelumnya, yaitu fragmen home yang disimpan pada variabel link. Nih, get string, kita ambil datanya dengan key-nya itu link. Kan di sini dapat dilihat ini key-nya itu link. Jadi teman-teman harus sesuaikan untuk key-nya. Jangan ada typo huruf karena ini case sensitif. Kalau L-nya aja besar, dia tidak akan kedetek key-nya. Jadi kita ambil datanya menggunakan key-nya itu link, lalu kita inisialisasi text view-nya yang tadi yang ada pada layout panduan activity fragment activity. Lalu kita tampilkan ini jika link
Jika link ini tidak kosong atau ini tanda seru sama dengan 0, jadi itu artinya tidak kosong, maka text view dot text sama dengan link nih. Jadi text view yang di sini mana fragment panduan ini text view dot text, jadi sini text view dot text sama dengan link. Jadi linknya itu kan tadi value nya itu https google.com, maka panduan fragment ini akan berubah menjadi https google.com tuh. Lalu kita return view. Mungkin langsung saja kita demokan. Ketika diklik, nah maka dia akan menampilkan https.google.com. Lalu untuk ini udah. Lalu saya akan menjelaskan tentang penggunaan welcome screen dengan viewpack 2 beserta indikator dan tombol finish. Oke. Viewpack 2 kita close dulu. Welcome screen dan viewpack. Welcome screen. Hebatnya di sini. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang viewpack ini. Viewpack 2. Jadi viewpack 2 itu digunakan untuk membuat serangkaian halaman atau beberapa halaman yang bisa digeser kiri ke kanan oleh pengguna. Jadi contohnya itu kayak viewpack 2. Jadi contohnya itu nah kayak gini nih. Jadi seperti yang saya bilang tadi, viewpack 2 itu digunakan untuk membuat beberapa serangkaian halaman yang bisa digeser dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri oleh pengguna. Nah, yang biasanya itu viewpack itu digunakan untuk halaman-halaman pengenalan tentang aplikasi gitu. Langsung saja saya jelaskan bagian sini. Nih. Layoutnya dulu deh. Main activity. Nah. Jadi mungkin langsung kita demokan aja kan ya. Kita load dulu. Nah, jadi yang seperti saya bilang tadi, viewpack itu digunakan untuk serangkaian halaman atau beberapa halaman yang bisa digeser dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri oleh pengguna. Nah, seperti itu. Oke, di sini pertama-tama kita buat dulu untuk viewpack-nya. Nih, dengan ID viewpack 2. Jadi layout width-nya itu berdasarkan parent, match parent nih. Jadi full. Dan juga kita membuat sebuah indikator, kan tadi minta welcome screen beserta indikator ya. Nah, indikator. Mungkin saya jelasin dikit untuk indikator ini. Jadi dot indikator ini sebuah visualisasi berbentuk bulatan kecil yang mana memvisualisasikan halaman berdasarkan dots indikator ini. Jadi seperti ini. Nah, misal digeser maka dots indikatornya bergeser sesuai dengan fragmen. Misalnya ketiga, dia akan ketiga. Nah, ini dots indikator.
Lalu oh ya, kita ini ID-nya saya buat dengan dot indikator. Mungkin langsung saya jelasin saja pada main activity. Pertama-tama kita deklarasikan variabelnya untuk viewPack 2 dan dot indikator dengan nama itu viewPack dan dot indikator. Lalu di sini kita inisialisasi viewPack 2-nya ini dan indikator yang kita ambil dari layout, yang mana ID dari layout itu tadi kan viewPack dan dot indikator. Lalu kita simpan fragmen-fragmen yang akan kita tampilkan pada viewPack, yang mana kan saya memiliki 3 fragmen tuh nih. Jadi fragmennya itu ini, welcome-nya itu saya membuat itu ada 3. Yang pertama itu dengan nama welcome 1 fragmen, welcome 2 dan welcome 3. Jadi kita list dulu di sini dengan variabelnya itu namanya fragment list. Lalu kita buat adapter untuk menggabungkan fragmen dengan viewPack yang kita simpan pada variabel adapter. Jadi kita hubungkan fragmen dengan viewPack. Nih, kita gunakan ini. Nama kelasnya itu pack adapter. Kita ambil activity-nya itu pada main activity, lalu untuk fragmennya itu berdasarkan list fragmen. Jadi list fragmen ini kayak sebuah array fragmen yang ada 3 nih. Oke, lanjut kita masih jelasin activity. Lalu kita atur adapter ke viewPack. Setelah itu kita hubungkan dots indikator dengan viewPack. Lalu kita ada viewPack di sini. Register on pack chain callback, yang mana objeknya itu viewPack 2. ViewPack 2 on pack chain callback. Lalu kita kita buat function on pack selected dengan parameternya itu position in berdasarkan integer. Jika pengguna berada di halaman terakhir atau di slide yang ketiga, maka kita akan menampilkan sebuah button get start. Kalau yang di sini kan Bapak nyuruh untuk tombol finish. Kalau di project kami namanya itu get start, hampir sama sih sebenarnya fungsinya. Kalau yang di modul sebelumnya itu dianya pakai finish ya. Kalau di project kami itu namanya get start. Jadi kalau pengguna berada di halaman terakhir, tombol get start ini akan muncul nih, kita tampilkan get start. Tapi jika halaman masih di halaman 1 dan 2 nih, maka button get startnya kita hilangin atau kita sembunyikan. Pencet kembali. Nah, itu yang mana ketika kita button get start, dia akan masuk ke halaman fragment menggunakan intent yang disimpan pada variabel i, lalu kita start. Di sini saya membuat juga ada sebuah notifikasi yang ketika kita klik get start dengan delaynya itu 1 detik. Udah siap ya? Untuk setiap fragmennya macam ini, belum terlalu kompleks, masih halaman biasa, masih pengenalan. Yang mana untuk halaman fragmen ke-1 atau welcome 1 fragmen ini untuk pengenalan aplikasi, lalu yang kedua ini penjelasan lebih lanjut, dan yang ketiga itu kayak mengajak pengguna untuk menggunakan aplikasi ini.
Mungkin cukup sekian untuk penjelasan video kali ini, untuk video laporan yang ke-6 lebih tepatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.